Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi dalam mata kuliah optimalisasi pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Dalam bab karakteristik, struktur, dan dinamika ekosistem pesisir dan laut, beberapa subbab sudah kita bahas. Dan kali ini kita akan membahas terkait geomorfologi dan fisiografi pesisir dan laut. Seperti di video-video saya sebelumnya, bahwa dalam mempelajari ataupun upaya dalam hal mengoptimalkan maupun memanfaatkan sumber daya alam, baik itu di pesisir maupun di laut, maka kita tidak bisa melepaskan keilmuan-keilmuan lainnya yang saling berkaitan. Dalam hal ini adalah ilmu kebumian ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan bersinggungan langsung dalam upaya pemanfaatan sumber daya hayati maupun non-hayati. Kita langsung saja ke topik yang pertama, yaitu terkait geomorfologi, di mana geomorfologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang alam atau biasa disebut dengan landscape, di mana meliputi sifat dan karakteristik dari bentuk morfologi, klasifikasi, dan perbedaannya serta proses yang berhubungan terhadap pembentukan morfologi tersebut. Secara garis besar, bentuk morfologi permukaan bumi yang sekarang dalam periodik secara terus-menerus terbentuk oleh beberapa proses alami. Seperti yang pertama adalah proses yang berlangsung dari dalam bumi itu sendiri atau endogen. Kemudian yang membentuk morfologi gunung api, bentuk pegunungan lipat, pegunungan patahan, dan undak pantai. Dan yang kedua yaitu desintegrasi atau degradasi, di mana proses ini mengubah bentuk permukaan bumi karena proses pelapukan secara kimia maupun fisika dan erosi menuju proses perataan daratan. Proses alami yang ketiga adalah agradasi, yang membentuk permukaan bumi baru dengan penumpukan atau akumulasi hasil rombakan atau erosi batuan pada daerah rendah, pantai, dan dasar laut. Kemudian proses yang keempat adalah proses biologi yang membentuk daratan, biogenik seperti terumbu karang, rawa gambut, dan sebagainya. Nah, proses lain yang sering kali berinteraksi dengan keempat proses tersebut, hal ini juga memberikan kontribusi terhadap percepatan pembentukan berbagai bentuk morfologi yang ada. Proses lainnya ini biasa disebut dengan antropogenik karena akibat adanya aktivitas manusia seperti penggundulan hutan yang dapat mempercepat proses erosi dan sedimentasi pantai. Kemudian perubahan iklim global, pembuatan bendungan, dan konstruksi. Untuk daerah pesisir dan lautan, konsep pembentukan morfologi secara umum berlaku pula dalam proses pembentukan morfologinya. Meskipun proses dari keempat proses alami tersebut terjadi secara lebih spesifik lagi. Parameter-parameter yang menjadi pendukung dalam pembentukan morfologi
Salah satunya adalah parameter oceanografi seperti pasang surut, gelombang, arus laut. Ini memiliki dominan dalam pembentukan morfologi pantai. Di video saya yang sebelumnya sudah saya jelaskan terkait peta geologi ini, jadi kita bisa melihat bahwa dari Sabang sampai Merauke, kepulauan Indonesia ini berada di dua samudra, Hindia dan Pasifik, kemudian sepanjang pesisir baratan Sumatera, Pulau Sumatera, dan selatan Pulau Jawa hingga ke Flores ini merupakan daerah Ring of Fire sampai ke Maluku. Disinilah proses-proses alami itu terjadi, mulai dari proses endogin sampai proses biologi. Jadi kepulauan Indonesia ini merupakan kombinasi dari keempat proses alami tersebut. Dalam hal pembentukan morfologi pantai, masih banyak hal yang belum dapat diketahui secara baik. Di antaranya dalam hal ini adalah terkait hidrodinamika laut, hukum-hukum fisika dalam distribusi dan pengendapan sedimen laut, pergerakan atau transport sedimen di dasar maupun di permukaan laut. Meskipun telah banyak teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli, namun demikian sebagian besar ahli geologi, oceanografi, geomorfologi pantai sepakat bahwa pembentukan pantai dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti geologi atau tektonik serta komponen oceanografi dan aktivitas manusia. Kemudian bumi yang kita tinggali saat ini merupakan dalam kondisi keadaan yang dinamis, seperti pemekaran dasar samudra yang menyebabkan terjadinya punggung laut atau pematang. Pergerakan tersebut mengakibatkan terjadinya gerakan lempeng-lempeng tektonik di dunia yang terdiri dari kerak bumi dan mantel atas, di mana dalam ilmu geologi ini disebut litosfer. Pergerakan lempeng tektonik ini dapat berupa subduksi atau penunjaman lempeng yang satu terhadap lempeng yang lainnya, atau terjadi tubrukan antara dua lempeng sehingga terjadi pengangkatan kerak bumi seperti pegunungan Alpen, Himalaya, dan sebagainya. Atau dapat pula terjadi sesar peralihan seperti yang ada di Sumatera, sesar Sumatera atau sesar-sesar lainnya yang banyak ditemukan. Kemudian penunjaman lempeng Australia terhadap lempeng Eurasia di selatan Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat dan Timur serta sebelah barat Sumatera menyebabkan terjadinya busur Kepulauan Sunda yang vulkanis. Jadi busur Kepulauan Sunda itu mulai dari Sabang sampai Nusa Tenggara Barat dan Timur. Ini adalah busur Sunda. Di kawasan Indonesia Timur terjadi pergerakan tektonik antara tiga lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Gerakan ketiga lempeng ini serta gerakan subduksi bagian barat menyebabkan Indonesia merupakan atau memiliki wilayah seismik yang sangat aktif dengan tingkat kegempaan yang sangat tinggi serta banyak kejadian yang dapat pula diikuti oleh bencana seperti tsunami yang dapat menghancurkan wilayah pesisir. Proses geologi mempengaruhi bentuk dan terbentuknya daerah pantai seperti terbentuknya endak-endak pantai atau
ataupun bentuk pantai struktural di bagian selatan Jawa maupun barat Sumatera. Kemudian proses tektonik ini pada umumnya berjalan antara 50 sampai 80 atau bahkan 1 mm per tahun. Selama proses tersebut berlangsung, proses lain yaitu parameter oceanografi juga mengikutinya. Nah, kemudian di fisiografi pulau-pulau yang terdapat di Kepulauan Indonesia dicirikan oleh pesisirnya yang sangat beraneka ragam. Sebagian besar pulau memiliki wilayah pesisir yang ditumbuhi oleh hutan basah atau hutan mangrove dan terletak pada daerah pasang surut rendah. Daratan delta yang telah berkembang luas terdapat di muara-muara sungai di Sumatera dan Kalimantan. Pada umumnya pantai berpasir dan terumbu karang tersebar luas di seluruh pesisir Indonesia. Secara tektonik, Indonesia berada di dalam kawasan yang aktif yang didominasi oleh gerakan konvergensi, khususnya subduksi antara lempeng Australia dan Eurasia. Ketidakstabilan tersebut disebabkan oleh adanya kegiatan vulkanik dan perubahan muka bumi. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pergeseran garis pantai setiap tahun. Kondisi iklim dan interaksinya terhadap permukaan laut juga memegang peranan penting dalam penentuan ciri atau sifat pesisir di Kepulauan Indonesia. Nah, di fisiografi, jadi geomorfologi dan fisiografi ini juga penting kita pelajari karena lokasi atau pantai di seluruh Indonesia khususnya dan umumnya di seluruh dunia ini memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi tidak bisa kita menyamaratakan. Contohnya adalah seperti terumbu karang, umumnya terdapat di perairan Indonesia karena membutuhkan kecerahan yang tinggi dengan suhu perairan di atas 18 derajat Celcius, salinitas antara 27 sampai 38 per mil, kemudian juga masukkan air tawar di muara sungai, kecerahan perairan, dan kondisi ketidakstabilan akan menghambat pertumbuhan terumbu karang di berbagai bagian dalam perairan laut. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan dapat dituliskan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.